yang insya Allah kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita semua masih diberi nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang kami hormati, dalam waktu yang singkat ini kami ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah yang berbunyi seperti ini. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyatin aw walatin shalihin yad'u lahu aw 'ilmin yuntafa'u bih. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu, apabila anak cucu Adam termasuk kita semua ini sudah mati, ingkota amaluhu, maka putuslah seluruh amalnya. Tidak bisa beramal lagi kalau kita ini sudah mati. Illa min sa'asin, kecuali 3 perkara yang walaupun kita ini sudah mati, tapi amal masih ngalir terus-menerus. Kita sudah dikubur, di alam kubur, sudah tidak bisa beramal, tapi ada amal yang masih terus menerus, tidak ada hentinya kalau tidak kiamat. Apa amal yang 3 perkara itu yang walaupun kita sudah mati tapi masih ngalir terus, ya, terus, ya. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Contoh, sedekah kemana? Contoh, kita sedekah ke masjid ini, umpamanya, itu ada kota amal, sedekah di masjid. Kita ini ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia, langsung dikubur, hidup di alam kubur. Masjid ini dipakai untuk sholat seperti ini, ya, dipakai untuk taklim, untuk sholat. Walaupun yang sudah hidup dalam kubur atau kita ini sholat ke masjid ini, itu mendapat amal sebanyak orang yang sholat di sini. Orang yang sebanyak ini pahala diberikan oleh kepada yang sedekah di masjid ini tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Selama masjid ini dipakai untuk apa saja kebaikan, amalnya ngalir terus-menerus walaupun kita sudah hidup di alam kubur. Kalau kita selalu bersedekah untuk masjid ini, untuk masjid. Terus kemana lagi? Ke pondok pesantren. Siapa yang untuk bangun pondok pesantren dia selalu bersedekah? Di sini kotak amalnya lengkap, untuk masjid ada, untuk pesantren ada, untuk anak yatim ada. Itu mendapat pahala. Apa yang dikerjakan di pesantren? Umpamanya ada santri 1 menyantren di situ, belajar 1 jam. Itu pahalanya sama dengan siang puasa, malam salat tahajud 1 jam. Belajar 1 hari di pondok pesantren diberi pahala oleh Allah seperti orang yang berpuasa 3 bulan berturut-turut. Orang yang sedekah ke situ walaupun sudah hidup di alam kubur, amalnya dari pondok pesantren ngalir terus-menerus. Dari masjid ngalir terus-menerus, dari pondok ngalir terus-menerus. Allah. Untuk sedekah jariyah, contohnya seperti ini. Terus awalatin
didurhakan sama anaknya. Itu doanya diterima oleh Allah, sehingga orang tuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikerjakan oleh anaknya tadi, kebaikan terus menerus. Cuman jangan sampai anak pun berbuat kejelekan, nanti dosanya juga datang orang tuanya nanti. Maka kita didik selalu berbuat baik, ya. Anak-anak kita ini kita didik semoga selalu berbuat baik. Anak yang selalu mendoakan kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Contoh, saya memberikan ilmu seperti ini, ayo ngajak sedekah, ya. Walaupun nanti saya sudah dipanggil oleh Allah, yang dengar ini masih tetap terus sedekah. Kita masih terus menerus mengalir walaupun kita sudah hidup di alam kubur. Maka ayo kita yang dengar bahwa sedekah itu pahala luar biasa, ajak dengan yang lain. Ayo kita bersedekah. Kemana? Ya kemana saja sedekah itu insya Allah. Tapi kalau sedekah masjid itu tadi dapat pahala sebanyak orang yang sholat di situ walaupun kita sudah meninggal dunia. Sedekah pesantren mendapat pahala sebanyak santri yang ngaji di situ walaupun kita ini sudah meninggal dunia. Maka yuk kita tiga amalan ini, ya, sedekah jariyah, awwalatin sholihiyah, adalah anak yang soleh atau yang solehah yang selalu mendoakan kedua orang tua. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu walaupun hanya 1, 2